Sebenarnya kita saudaraan, ya kan? Dan Trinity Land itu sebenarnya dari dulu katanya ada Ishak juga, cuma nggak ikutan. Oke. Ya, yang jalanin adalah Bung Chandra, bukannya Ishak. Kenapa? Karena gue percaya bahwa properti itu nomor satu, properti itu tidak pernah turun. Halo semuanya, kali ini ada yang baru di YouTube Bong Chandra. Sebelumnya ada kelas founder, ada kelas investor. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa silakan tonton di playlistnya. Itu ada 10 episode dan juga ada 5 episode untuk kelas investor. Nah kali ini saya ada program YouTube baru di mana kita akan bicara soal real estate. Nah nama program ini saya kasih nama Real Estate Believer, di mana saya akan undang beberapa teman-teman saya, praktisi properti, orang-orang hebat di properti. Dan kali ini saya nggak akan sendiri, saya akan ngobrol dengan partner saya, yaitu Pak Ishak Chandra, atau Bro Ishak Chandra. Saya panggil Bro karena orangnya sangat jiwa muda. Dan kita akan ngobrol bukan di kantor saya, kita akan ke kantornya Pak Ishak Chandra. Ayo ikutin saya. Hai Bro. Hai bro. Wih, sibuk? Ya lumayan, Ya, ini office-nya dari Bro Ishak. Ya, ini partner saya di properti. Ya, view-nya ini paling bagus nih. Ya, jadi kalau segitiga Mas. Bro, kita ngobrol ya, Bro ya? Siap. Gue udah. Baru? Ya, kita di sini aja. Oke. Di sini aja. Gue di sini ya. Gimana baru balik dari Batam? Lumayan ya, kita jualan lumayan banyak ya. Banyak ya? Lumayan banyak. Iya, 2 hari yang lalu gue baru balik. Nah, thank you nih udah mau luangin waktu. Ya, kantor sebelahan doang sih. Gue lepas ya ininya. Boleh. Ngomongnya susah, lu kan pakai juga. Boleh. Jadi kali ini menarik banget karena gue bikin satu YouTube channel baru. Ya, bukan YouTube channel baru sih, program baru di YouTube channel lama gue. Namanya adalah Real Estate Believer. Oh iya, gue udah lihat tuh lu punya ini di IG tuh. Hashtagnya Real Estate Believer. Jadi gue lagi bikin Keren. satu gerakan lah buat orang-orang yang memang believer ya real estate. Karena kan ya kalau gue sih baru 12 tahun ya. Tapi kalau Bro Ishak ini, kalau teman-teman tahu, udah berapa tahun Bro di properti? Gue di tahun 92. 92 ke sana 28. 28 tahun? 29 tahun. 28 tahun? 29 tahun. Tapi tetap masih belajar lah, banyak. Gila ya. Tiap kali pasti ada sesuatu yang baru. Ini buat teman-teman yang mungkin hari ini umurnya 28 tahun lah. Bro Ishak ini bukannya udah nggak muda lagi, tapi Bro Ishak tetap jiwa muda. Cuman, pengalamannya luar biasa 28 Kalau tahun. nggak repot, gue tadi bilang tua, umur udah kepala 5 bro. Nah, mungkin sebelum cerita tentang lu Bro, mungkin gimana kita kenalan dulu ya. Mungkin gue boleh cerita ke teman-teman bahwa pertama kali kenal dengan Bro Ishak atau Pak Ishak ini, kalau saya panggilnya selalu Bro ya. Itu pertama kali tahun 2017 dan menariknya adalah kita kenal lewat apa? Instagram, WhatsApp. Nah, WhatsApp bro. WhatsApp grup ya? Ada WhatsApp grup. Ada di grup, namanya grup CEO ya. Grup CEO. Jadi itu ada kurang lebih 150-an lah sampai 200-an orang. Dan itu sebenarnya gue nggak terlalu aktif sih, karena kan kayak tinggalin dikit, berapa hari, berapa minggu itu udah banyak. 500 incoming message gitu. Jadi gue kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak kan. Ya akhirnya di situ juga akhirnya kenalan, dan 2017 ya gue datang ke kantor lu ya. Waktu itu ya. Datang ke kantornya Pak Ishak, kemudian ngobrol-ngobrol banyak di BSD ya, waktu itu ya, di ICE BSD. Dan akhirnya ternyata cocok satu visi. Ya 2018 akhirnya Bro Ishak subscribe salah satu saham dari shareholders kita, dan sekarang jadi keluarga besar dari Trinity Land sebagai shareholders juga. Ya, dan sebagai CEO juga. Ya, dan banyak orang... Itu orang nggak tahu tuh itu. Gue juga nggak pernah berpikir sih itu. Jadi banyak orang bilang ini namanya Ishak Chandra sama Bong Chandra, terus akhirnya dicocok logi Bro. Cocok logi. Sampai sekarang kok. Teori konspirasi. Sampai sekarang. Gimana sih ceritanya, gimana sih? Orang maksudnya gimana? Sampai Dengan sekarang, nama jadi kita yang sama. orang berpikir bahwa sebenarnya kita saudaraan, ya kan? Dan Trinity Land itu sebenarnya dari dulu katanya ada Ishak juga, cuma nggak ikutan. Oke. Ya, yang jalanin adalah Bung Chandra, bukannya Ishak. Itu teori konspirasi. Teori konspirasi. Padahal kita baru kenal aja tahun 2017 ya, yang lu bilang. Ya, tapi ya, that's the reality. Dan itu juga menurut gua di jalan Tuhan lah ya, kita bisa ketemu, kita bisa barengan sama lu, sama Pak Matius, Pak Septian, Pak Yohanes, itu udah jalan ya lah. I never think before.
Iya. I never think before. Nah, mungkin boleh ceritain nih, Bro. Apakah memang background lu di arsitek, di teknik sipil, atau apa sih kok tiba-tiba bisa nyemplung ke properti 29 tahun yang lalu? Background gue sebenarnya hukum. Hukum. Kenapa hukum? Jadi ada ceritanya. Dulu kan kalau lu tahu kan, gue aja mau boro-boro gue mau sekolah, mau makan aja nggak gampang lah, ya kan? Gue kan suka bami ya, gue suka bami. Yeah. Gue kalau mau makan bami aja, orang selalu bilang gue mesti nabung 2 minggu baru bisa beli mangkok bami. Jadi istilahnya gue mau kuliah, gue ngelamar pada waktu itu yang bagus-bagus kan Trisakti, Untar, Atmajaya. Tapi mungkin nggak ada uang kali kalau gue bisa keterima di situ pun. Gue keterima, akhirnya keterima di tiga-tiganya. Even ranking 1 pun di situ keterima, tapi mahal. Akhirnya nggak sengaja gue keterima akhirnya di UI lewat UMPTN. UMPTN gue lagi itu ngelamar ke ekonomi, accounting UI. Yang kedua hukum UI. Akhirnya gue keterima di hukum UI dan kalau dilepas sayang dan itu satu-satunya yang membuat gue harus bisa kuliah. Yeah. Karena murah kan. Ya kan itu. Tapi lu suka hukum? Enggak justru. Okay. Jadi buat gue karena keterima di UI terpaksa gue ambil. Yang ada adalah gue jarang kuliah, itu kan di Depok dulu. Yang ada jarang kuliah, akhirnya gue pernah cerita kan, gue malah belajar programmer. Jadi programmer. Yeah. Gue bisa 7 bahasa programming loh pada waktu itu. Ya kan? Dari COBOL, DBase itu yang gampang, sampai C+, ya kan, sampai Pascal, sampai assembly bahasa mesin gue bisa dulu. Waduh. Jadi bisa hukum, bisa programming. Itu untuk ngelatih gue punya logic. Ya kan? Akhirnya waktu tahun 91 awal-awal gue berusaha gue sempat kerja part timer tapi nggak perlu gue ceritain. Tapi akhirnya gue ngelamar ke Astra. Astra lagi itu pada buka MT, Management Training. MT udah gitu di sales marketing. Jadi gue ditaruh di situ jadi sales dan di situlah benar-benar gue belajar sales. Itu journey pertama ya. Journey pertama MT di Astra. Di Astra. Gue belajar sales 1,5 tahun dan di situ akhirnya gue mendengar ada lowongan di Lipoland. Lipoland tahun 92. 92. Tahun 92. Akhirnya gue 92 pertengahan gue mendaftar keterima lah di Lipo dan dipercaya untuk menghandle commercial leasingnya Lipo. Ya. Dan strata title pertama pada waktu itu Sudirman Tower. Sudirman Tower strata title untuk office building yang pertama itu namanya Sudirman Tower. Dikenalkan oleh Lipoland dulu. Waktu itu belum ada Karawaci ya? Belum ada. Lipo Karawaci belum ada. Yang ada Lipo City. Lipo City. Nah disitulah gue mulai belajar properti. Mulai juga dari sales marketing. Jadi gue punya background di situ. Dan kenapa gue terima? Karena waktu gue di Astra kan gue jualan mobil. Dan gue melihat bahwa kok orang-orang yang properti ini kok keren-keren ya. Mulai dari situ, naif banget gitu loh. Keren-keren ya, customer yang bisnis di properti kok keren-keren ya. Dan gitu orangnya kok lumayan high class ya. Kan, dan gitu lingkungannya kok beda. Jadi di situ gue pengen banget belajar properti. Ya kan, masuk ke dunia properti. Dan mungkin Tuhan dengar kali ya maunya gue. Ya kan, walaupun gue nggak ngomong maunya gue, mungkin Tuhan dengar kali. Akhirnya gue ditawarin yang gue bilang di Lipo. Dan disitulah gue mulai properti dari tahun 92 sampai 95. Ya kan, gue di Lipoland dan khusus di commercial leasing. Ya, commercial leasing. Dan gitu 95 gue break dulu, gue sekolah dulu, gue ambil master ke. Nah, di situ gue belajar bisnis di situ. Keluar ke Amerika. Gue ke Amerika, gue bisa nabung dari gue punya kerjaan dari Lipo, ya dari Lipo dan Astra gue bisa nabung. Akhirnya gue bisa sekolah ke Amerika, ya kan. Dan sekolah ke Amerika itu secara finance ya, 2 tahun dari 95 sampai 97 gue ngambil MBA-nya, majornya di keuangan dan general management, ya kan. Jadi memang itu yang gue suka. Ya, gue suka banget karena I'm the number person lah, I'm the logic person, bukannya orang suka ngafal. Gue kalau ngafal kepentok dikit gue lupa. Iya, tapi menurut gue sih lu unik banget bro, karena biasanya gini, orang yang memang biasanya kuat di angka, di logic itu tuh pertemanan nggak luas. Oh iya. Ya. Sebaliknya orang yang pertemanannya misalkan biasa-biasa aja, biasanya dia jago di numbers gitu. Nah tapi yang setahu gue kenal lu nih, udah dari tahun 2017, temen lu banyak banget. Dan gue cuma kenal 2 orang yang kayak gini. Satu teman gue, ada satu teman SMA gue. Jadi dia itu, pinter banget ya, selalu ranking 1, ya kuat di angka, logic, tapi temannya banyak gitu. So far ya, gue cuma ketemu 2 orang lah, teman SMA gue sama lu nih. Jadi orang yang kuat number, tapi temennya banyak banget gitu. Sebenarnya gue bukan otak kiri otak kanan. Jadi gue berapa kali tes ya, itu sebenarnya otak gue tuh balance
nggak ke kiri, nggak kena di tengah. Cuma gue itu orang yang paling males, bro. Gue paling males, ya kan. Jadi gue kalau mau ngerjain sesuatu maunya yang cepat aja. Yeah. Orang tahu modal gue cuma satu. Modal gue cuma katanya orang tuh IQ-nya tinggi. IQ gue emang tinggi sih, tapi juara nggak pernah juara. Karena gue nakal banget dan selalu jadi nomor terakhir melulu. Karena gue nggak pernah belajar. Gue belajar yang lain-lain kayak gue belajar matematika. Karena buat gue matematika gampang gitu loh. Tapi belajar lain kan perlu rajin ya. Perlu hafalan ya? Perlu hafalan. Jadi gue bener-bener jelek banget lah kalau secara educational. Tapi kalau matematika ya gampang lah, karena itu logic. Jadi gue sebenarnya orang malas. Orang malas, tapi otak gue di tengah, bukan otak kiri, otak kanan. Jadi gue berteman, gue ke ini, ke kanan gitu. Ya kan. Waktu itu gue ada seninya. Kan gue ada seninya juga. Lu bisa main gitar gitu. Gue bisa musik, gue bisa main gitar, gue bisa ya yang lain-lain, gue ngeband. Udah gitu gue suka fotografi. Kayak berembun nih, buka aja. Ya kan, ya lu. Aman kok, kita udah. Gue baru PCR lagi kemarin. Oh gitu, oh mas. Ngeri, gue kan setiap minggu mau pergi gue terlalu PCR. Kayak gitulah. Jadi emang otak kiri, otak kanan lah. Nah dari situ gue lanjutin yang tadi dari akhirnya dari di Lipo gue sampai tahun 95, 97 gue kuliah, 97 waktu dari Amerika gue diteleponin sama mantan bos gue yang bekas ex Lipo. Dulu masih bule-bule tuh. Masih bule-bule. Jadi 2 bulan sebelum gue lulus gue diteleponin, Sak mau balik nggak? Kita baru ada proyek baru, proyek yang lama udah mau kelar. Itu grupnya Salim baru selesai, Four Seasons dekat sini nih. Kuningan Four Seasons Residence juga. Ya. Four Seasons Residence baru selesai. Itu satu apartemen paling mewah lah pada saat itu. Dan gitu mau ada proyek baru di mana di airport namanya Swarna Business Park. Akhirnya gue masuk, ditungguin sama mereka 2 bulan lagi. Gue inget banget gue balik Rabu. Kamis gue interview, Jumat gue negosiasi gaji. Umur berapa tuh? Gue tahun 97 tuh, umur 27 ya. 27, wah masih muda banget. 27, ya kan? Jumat gue negosiasi, Senin gue udah mulai kuliah. Mulai kerja. Jadi gue nggak ada istirahatnya. Dari situ gue mulai di Salim, akhirnya pegang Swarna dari baby gue dari nol, sampai tahun 2010. Gue udah nggak suka pindah-pindah, gue 13 tahun di sana. 13 tahun di Salim ya? Di Salim, di Swarna, handle project Swarna. Dari nggak ada sampai ada golf, ada business park. Jadi kalau gue recap sedikit bro, tahun 92 kan lu pertama kali start ya. Jadi kalau sekarang orang ngomong properti kan, wah kayak mungkin Agung Podomoro, kemudian ada Summarecon gitu ya. Alam Sutra, dan udah banyak banget iconic project yang memang ada gitu. Tapi 92 itu kalau nggak salah, harusnya ya Mall Taman Anggrek kan belum ada tuh. Gue lupa sih. Kalau nggak salah sih. Ya, dia kurang lebih mungkin tahun 96-97 tuh. Mall Taman Anggrek sama Mall Ciputra. Jadi itu kalau nggak salah satu mall hits pertama tuh. Di mana? Di Jakarta, mall hits ya. Ya dulu kan mungkin ada mall-mall yang kecil, tapi kalau mall hits pertama itu memang TA dan Hotel Ciputra dan Mall Ciputra. Jadi gue nggak kebayangin sih. Kalau misalkan sekarang kan kita mulai properti kan ada benchmarknya ya. Waktu itu kan belum ada benchmarknya, jadi kayak semua yang dikerjain adalah yang ya the first time gitu loh. Jadi first time in the project gitu, first time in the industry. Oke, lanjut lagi bro. Iya, emang benar. Jadi kalau tahun 92 itu yang pemain-pemain ininya dulu masih selain Lipo ada Alam Sutra, udah ada Alam Sutra. Oh, udah ada ya. Alam Sutra, ada gitu Ciputra, udah ada BSD itu. BSD dulu masih Ciputra. Iya kan, BSD masih Ciputra. Udah gitu Lipo Karawaci belum ada, baru ada Lipo City. Summarecon udah ada, Kelapa Gading. Ya kan udah ada. Bakri, udah ada Bakri. Sentul ya? Ya Sentul. Belum ya Bakri. Sebelum Sentul juga ada ini. Kalau nggak salah yang Epicentrum tuh pada zaman itu juga tuh. Setelah itu ya Lipo lah yang merajalela pada waktu itu Lipo, ya kan. Balik tahun 97, gue sampai tahun 2010 di Swarna. Sebenarnya udah nggak mau ini lagi lah. 13 tahun. Nggak mau keluar lagi, tapi akhirnya nasib berkata lain. Ya kan 2010 akhirnya gue join Sinar Masland. Gue join, nih masuk sebagai direktur strategic director lah. Jadi benar-benar director yang membawai urusan strateginya perusahaan. Disitulah gue berpindah dari handle operational. Gue dari dulu tuh handle operational. Sales, jualan, dari bangun, ya kan merencanakan, bangun, jualan, muter lagi. Bikin konsep lagi, bangun, jualan, ya kan manage, balik lagi. Kerjaan gue begitu tuh. Ya kan sampai terus saya gitu sampai tahun 2010
2010 sebenarnya gue udah capek gue di operation. Nah, waktu di Sinarmas akhirnya gue handle lebih banyak ke strategi. Ya, jadi tahun 2010 gue join dari Director of Strategy, gue jadi Managing Director, dan itu terakhir sampai tahun 2018 itu gue jadi CEO, salah satu CEO di Sinarmas Land, ya untuk megang corporate strategic development and services, ya kan. Ya udah sampai 2018 dan 2017 pertemuan kita itu mengubah ini gue punya purpose of life yang beda lah. Ya orang-orang properti pasti heboh lah. Apain Ishak pindah ya? Sampai masuk ya semua majalah, berita kan, gitu. Pindah karena I'm really enjoy working di Sinarmas Land. Ya gue one of the my inilah gue bisa begini karena Sinarmas Land. Gue bisa begini karena my boss lah dulu Pak Mukhtar, Bu Lea, Pak Michael ya kan. Jadi itu keluarga yang ngebesarin gue juga lah. Gue belajar banyak di sana. Kalau nggak ada namanya Ishak Chandra sekarang gitu. Betul. Ya, kan, Cuman ada purpose of life yang memang beda. Ada goal, ada dream yang memang lu pengen fulfill ya. Iya. Dream yang nggak berhubungan sama materi. Dream yang nggak berhubungan sama pencapaian nggak. Iya. Dream yang berhubungan sama jalan hidup. Dan legacy ya. Iya, itu aja sih. Jadi kalau enggak sih gue sampai pensiun gue akan di sana kok. I really enjoy working there. Gue punya lingkungan yang baik, gue punya bos yang baik, gue punya perusahaan yang baik, terbaik malah ya kan. Apalagi gitu loh. Dan gue masih dipercaya sama mereka, gue dikasih kesempatan. Dan sampai sekarang pun juga masih ngobrol, masih baik ya. Kan. Mereka they are very good family. I really respect them. Iya. Dan ya kita juga happy banget ya dengan Pak Ishak gabung di keluarga besar dari Trinity Land karena ya setiap orang pasti punya blind spot gitu. Blind spot itu pasti dua arah nih. Blind spotnya kita, blind spotnya Pak Ishak, blind spotnya mungkin Pak Septian, blind spotnya Pak Mat. Jadi dengan adanya Pak Ishak ini ya bisa bantu mengisi blind spotnya kita gitu. Sama, gue punya blind spot juga diisi malu orang sebenarnya. Benar. Ya kan, dan itu kita nggak rencanakan loh. Benar. Ya, gue punya blind spot diisi sama lu, diisi sama Pak Septian, Pak Yo, sama Pak Matius. Iya. Ya kan? Dan ya Trinity Land kan tanggal 13 Maret ini kan ulang tahun yang ke-12 nih. Jadi ya bayangin 28 tahun dan 12 tahun. Ya, Pak Matius juga sama. Pak Matius sudah kalau 35 kali. 35 tahun di 35 atau 38 tahun malah di properti. Iya. Nah, kita ngobrol agak sedikit teknis nih bro kali ini. Gue banyak ketemu orang-orang yang memang tipe-tipenya itu adalah naik dipuji, turun itu pasti ditinggalin lah atau dicaci maki gitu. Kayak misalkan saham misalkan ya. Wah, naik update portofolio terus bro di Instagram, di story gitu ya. Tapi begitu turun blaming ya, nyalahin orang lain, nyalahin mungkin wah gue ikutin rekomendasi si A nih jadi padahal kan tombol buy dan sell itu kan dari kita kan. Ya. Nah, gue banyak banget ketemu orang-orang yang memang mereka itu belum melewati lebih dari satu cycle properti. Jadi contoh misalkan 2008 krisis tuh. 2009, 2010, sampai 2012 tuh properti kan luar biasa banget. Dan gue juga sangat enjoy. Gue pribadi juga selain bangun Trinity pada saat momen itu, gue juga nge-flip properti, 4-5 kali. Nge-flip terus. Iya. Ya, dan semua jadi duit tuh? Semua jadi uang gitu ya. Ya, semua orang akhirnya di properti. Tapi tahun 2015, 16 itu kan udah mulai turun tuh, declining. Nah, salah satu juga dari kebijakan Bank Indonesia juga kan, ngerem dengan bikin LTV itu. KPR progresif. Dan pencairan juga. Dan pencairan. Jadi kalau misalkan orang DP properti kedua, DP harus ditambah jadi 20%, properti ketiga harus 30%. Nah, itu ya Bank Indonesia mengerem lah supaya properti itu tidak sampai bubble. Dan akhirnya turun siklusnya dan sekarang banyak orang akhirnya bukan lagi jadi believer-nya real estate. Makanya gue kasih nama program Real Estate Believer. Bagus tuh. Keren namanya. Keren ya. Jadi orang yang gue nggak salahin mereka sih kalau misalkan mereka itu akhirnya nggak lagi jadi believer real estate karena wajar karena mereka belum melewatin lebih dari satu cycle. Nah, boleh nggak cerita bro? Lu kan udah 28 tahun, artinya udah berapa cycle? Udah 3 cycle. Dan itu kan akan ngulang terus ya. Dan mungkin boleh ceritain ke teman-teman apa sih cycle berikutnya gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman dari mungkin 3 cycle yang udah lu lewatin. Oke. Gue akan make it as simple as that. Gini. Nomor 1, gue hardcore property. Bukan karena gue
bisnisnya di properti. Ya kan? Ya. Orang bisa aja dia di industri properti, tapi dia tidak invest di properti. Tidak believe sama on property. Ya. Karena sama industrinya aja dia properti. Kalau gua hardcore, gua kerja industri di properti, gua investnya juga di properti secara personal, bukan hanya di perusahaan, tapi secara personal, gua invest di properti. Pada satu level tertentu, 90% investment gua ada di properti. Dan sekarang, ya enggak lah, mungkin turun sekarang. Tapi sampai level tertentu, gua tuh 90% tuh di properti. Gua punya uang, sampai nggak punya uang pun, gua pasti beli properti. Iya, iya. Berarti ini yang lu bilang, real estate believer nih. Wah, udah bukan believer lagi tuh. Udah hardcore banget. Ya, gue bilang, sampai, kenapa? Karena gue percaya bahwa properti itu nomor satu, properti itu tidak pernah turun. Yang gue percaya satu, properti itu yang turun cuma index growth. Index growth itu yang membuat properti biasanya indeks growth-nya misalnya 30% nih. Naik nih. Tapi growth-nya mungkin ketika pada saat tertentu dia akan turun nih, landai. Growth-nya ya? Growth-nya. Bukan harganya. Bukan harganya. Oh, salah, Sak. Harga gue pada turun. Nah, ingat. Yang dipakai patokan orang, harga turun itu banyak secondary yang jualan karena mereka butuh duit, mereka ngebuang harga, ngedam di bawah harga pasaran. Bahkan kadang-kadang ketika mereka butuh duit banget, daripada gua utang bank nggak kebayar, mereka ngedam di bawah harga mereka beli. Akhirnya harga itu dijadikan harga patokan. Wah, real estate itu turun. Padahal enggak. Cari lagi kedua kali, ketiga kali belum tentu ketemu. Ya kan? Jadi pertama, real estate itu tidak pernah harganya turun. Yang turun adalah index growth. Yang kedua adalah real estate itu satu-satunya kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sarana investasi. Kita kan sandang, pangan, papan. Makanan, real estate, ya kan, pakaian. Mana kalau makanan sama pakaian kita taruh, kita beli, itu menurun atau malah naik harganya? Turun. Cuma properti kita beli barang itu yang tidak akan turun. Ya kan? Dan in average secara historical itu mungkin 15 tahun, 20 tahun secara terakhir kalau di store itu in average tuh 15% atau 18% naiknya. Per tahun ya? Per tahun. Jadi kalau lu lihat bisa tahun 2010 sampai 2013 itu benar-benar anomali. Itu double. Itu ngomong 30% kecil, 100%. Ya kan? Gua nge-flip properti setiap tahun tuh mungkin in average 100% tuh returnnya. Kayak lu bilang, semua orang bodoh pun jadi kaya. Bisa dapatnya. Kayak sekarang, orang bodoh pun main saham, orang nggak ngerti saham pun bisa untung di saham. Sama kayak properti kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi satu-satunya sarana yang kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sarana investasi. Yang ketiga adalah karena gua udah dari tahun 92, gua bisa ngelihat ada pola tren yang terjadi. Tren. Properti itu kan dari cycle-nya itu 8-10 tahunan. Kalau buat residential 8-10 tahunan. Jadi kapan dia akan turun di atas lagi nanti itu kurang lebih 8-10 tahun lagi. Ya kan? Kurang lebih kayak gitu. Dan properti itu selain cycle itu bertubrukan dengan politik. Ya kan? Politik. Jadi kalau cycle properti tadi gua katakan bukan 8-10 tahunan. Jadi di atas kapan dia waktu di top sampai di top lagi itu kurang lebih 8-10 tahun. Dia akan dia naik top, dia turun, declining, dia akan naik lagi itu kurang lebih 8-10 tahunan. Nah, demikian juga properti itu bertubrukan dengan namanya political. Election ya? Ya, political yang kalau di Indonesia event yang berhubungan paling besar dengan political itu adalah election. Ya. Jadi election itu kan kepala 4 ya. 94, 98, 2004, 4 dan 9, kepala 4 dan 9. Nah, setiap kali kepala 4 dan 9 itu selalu dia ketika dia bertuburkan dan gua ngelihat yang make it simple itu di setiap kepala 9 ya, itu pasti dia akan naik. Tapi di setiap kepala 4 ya kan, itu kemungkinan besar itu turun. Growth-nya ya. Growth-nya turun ya. Jadi kenapa? Karena padahal setiap kali election, properti itu 6 bulan sebelum election, itu pasti turun indeks growth-nya. Tapi 6 bulan sampai 1 tahun, siapapun presiden yang terpilih, dia pasti akan naik lagi. Ya kan? Jadi seharusnya, katakan 2004 nih, 2004, 2005 harusnya naik lagi kan? Atau 1994 nih, ya kan? 1994 atau 2004.
2004, 2005 harusnya naik lagi kan? Iya kan? Iya. Karena siapapun presidennya. Tapi karena propertinya dia lagi cycle lagi turun, dia kehambat. Ya? Memang cycle-nya begitu. Cycle lagi turun. Tapi ketika dia lagi naik lagi dan berbenturan dengan politik kepala 9, itu naiknya tuh lebih kencang. Luar biasa. Jadi lihat ya, 99 walaupun 98 lagi tuh ada problem, kehambat kan? 2000, 2001 tuh cepat naik. Enggak kan? 2008, 2009, itu sampai 2013 itu masa jayanya properti. Ya kan? 2019 nih harusnya, itu harusnya kita naik lagi nih. Soal kepala 9 ya? Kepala 9, harusnya naik lagi. Coba dah, lu cek dah. Lu kan yang di penjualan juga. Lu cek dah, 2019 bulan Desember, itu harusnya udah naik lagi ya. 2020 awal Januari, Februari. 2020 gue ingat kita ada BCA Expo. Ya, bulan Februari, ulang tahun BCA, kita 3 hari jual 50 unit ya. 50, paling tinggi tuh secara unit tuh. Ya kan? Naik lagi. Tiba-tiba kehantem sama COVID. Dan harusnya 2020 itu udah naik lagi. Dan kapan dia akan ini, gue prediksi tahun 2021, quarter 3, itu mulai akan naik lagi dan akan mencapai peak-nya tahun 2022. Itu cycle yang menurut gue prediksi. Mudah-mudahan vaksin tetap jalan, bagus. Ya kan tidak berpanjangan. Kalau berpanjangan udah dah. 14 kita. Dan cycle ini bukan kita ngomong seperti ini karena kita orang properti ya. Karena gue juga konsisten kok. Gue pernah bikin video tahun 2016, 2017 di situ gue bilang bahwa memang ya properti memang cycle-nya ini lagi growth-nya, indeks growth lagi menurun. Ya tapi puji Tuhan kita masih tetap bisa selesaikan project-project kita. Jadi konsisten lah. Jadi jangan Pak Bong ngomong di video 2017 bilang cycle naik, 2018 bilang naik, setiap tahun Pak Bong bilang naik, nggak begitu. Jadi waktu 2017-2018 ya gue juga ngomong bahwa cycle memang lagi turun, ya kan. Tapi kan ada kesempatan ketika cycle turun, ya kalau bisa belilah properti sebanyak-banyak. Kita beli itu kan bukan pada saat cycle naik dong. Kalau di saham kan juga sama, kita buy the rumor, sell the news gitu. Jadi kalau kita buy the news, ya itu terlambat. Kita buy dari orang-orang yang memang udah saatnya untuk cuci piring gitu ya. Bandar-bandar udah cuci piring kalau news sudah keluar. Jadi buy the rumor. Jadi kalau rumor kan masih kayaknya nih gitu kan. Nah, jadi kalau gue lihat dari cycle yang prediksi lu kan Q3, Q4 2021 itu udah mulai kelihatan. Jadi di start dari Desember 2020 sampai sekarang Februari ya 2021. Itu Desember 2020 kita year on year itu 125% dibanding dengan yang 2019 Desember. Dan Januari Februari ini kita hampir nggak ada event. Nggak bisa pameran di mall karena mall juga tutup, jam operasional beda gitu ya. Kita billboard kita nggak pasang lagi. Tapi lucu banget bro. Kita dalam 60 hari ini hampir 130 unit. Dalam 60 hari kita jual hampir 130 unit. Jadi, dan itu terjadi kalau menurut gue ya, karena COVID-19. Karena work from home. Orang di rumah, ya tingkat perceraian tinggi tuh karena rumahnya kecil, ketemu lu lagi ribut kan. Dan gue kan juga ada ambil rumah juga ya sama pengembang lain karena Trinity kan sekarang bangunnya high rise ya. Nah, soon kita akan bangun landed. Jadi gue lagi cari landed juga. Gue datang ke marketing galeri dan show unit itu rame banget, udah kayak tamasya bro. Kayak lebih rame daripada sebelum COVID. Karena ternyata orang itu justru malah gue kayak butuh rumah baru nih. Dan ini relate banget dengan teman gue yang memang dia desainer interior dan juga kontraktor. Sekarang lagi sibuk-sibuknya kerjain home office. Jadi banyak orang yang memang mau buat home office lah. Di rumah mereka ada tanah lebih, udah deh bikin home office. Jadi balik ke tren tadi, balik ke cycle, ya memang ya gue juga tahu diri ya, nggak bikin YouTube channel ini Real Estate Believer di tahun 2017 gitu ya. Karena gue tahu nih cycle-nya nggak begitu gitu. Jadi gue juga nggak buka training, nggak buka apapun course tentang properti dari start dari tahun 2014 gitu. Kenapa? Karena memang cycle turun buat apa gitu. Tapi hebat ya, Trinity itu justru lu punya project kayak Brooklyn 2013-2014 loh. Ya, itu baru start. Ya kan? Betul. Memang orang lagi naik-naiknya dari 2010 sampai 2013, 2014. 2015 orang udah mulai tiarap tuh. Iya. Ya kan? Tapi you guys tuh dulu gila, kita baru start. Baru start untuk high rise ya. Iya. Malah betul. Iya. Ya, karena memang ujungnya sebenarnya kalau orang bilang masa cycle lagi turun, cycle lagi naik, kan bukan berarti saya pensiun pada saat
kita kan nggak mungkin pensiun lagi cycle turun. Justru obatnya apa sih cycle turun? Obatnya adalah inovasi. Ya, jadi kayak sekarang di Hong Kong itu lagi terkenal yang namanya konsep nano space. Jadi Udah kayak shoebox ya? ya. Jadi Shoebox. ya sekarang kalau di F&B, quick service retail, ya QSR. Jadi yang orang order pakai online, kecil aja tokonya. Bahkan sekarang ekstrim lagi. Kemarin saya ketemu sama teman yang dia akan buka startup vending machine tapi kopi. Jadi makin lama makin nano, makin kecil gitu. Properti juga sama, ada nano space di Hong Kong. Di mana konsep hunian yang memang satu space tapi kalau bisa ada 2 fungsi gitu. Jadi furniture-nya di-install, bisa di-adjust, bisa di-convert. Dan lucunya kita udah inovasi itu tahun 2018. Comfortable residence. Di The Smith kita udah kita bikin konsep home of startup company, ada fasilitas co-working. Seperti di film Sandbox, 2020 muncul film startup. Sama kayak lu ngomong millennials. Orang belum ngomong millennials kan? Betul. Properti untuk millennials udah ada dari Trinity Land. Betul. Ya? Jadi ya itu, memang salah satu obatnya tadi yang Bro Isa bilang ya inovasi sih. Jadi properti lagi slow, kesempatan untuk kita acquire tanah, properti lebih murah ya buat yang investor. Nah, dengan adanya COVID, dengan adanya ini perubahan dan lain-lain Bro, kira-kira the future itu apa sih? Karena properti kan banyak tuh. Ya, ada senior living misalkan. Nah, ini lu jagoin nih. Enggak lah. Apa nih Bro kira-kira yang akan jadi the next big thing untuk konsep properti? Oke, kalau saya lihat gini loh. Nomor 1 yang kita harus lihat adalah apa sih yang akan declining dulu nih? Apa yang akan declining? Ya, declining pun ketika ada yang satu decline, ada satu yang naik, Bro. Itu selalu prinsip tuh. Ya kan? Ketika ada yang turun, pasti ada yang naik. Ya kan? Ketika properti turun, saham naik. Ketika saham mulai turun, properti naik lagi. Lihat nggak? Ya, apa yang turun pasti naik. Nah, yang lagi turun kemungkinan besar ke depan itu, dan gue udah prediksi dari 5 tahun, 7 tahun yang lalu, yang akan turun itu pertama adalah office building. Ya, karena office building itu ada 2 reason. Reason pertama, pada waktu itu orang sudah bisa bekerja dimanapun. Ya, orang bisa bekerja dimanapun, di kafe, ya. Udah gitu mereka, banyak loh orang-orang millennials. Karena yang produktif itu millennials. Yang nggak suka kerja di office. Kerjanya di kafe, buka komputer, dia kerja. Nah itu udah mulai menurun tuh. Jadi satu cubicle udah di-share sama 4 sama 5 orang. Ya kan? Office hanya buat corporate address doang. Ditambah kemarin pandemi. Work from home. Tambah membuat orang-orang, bahkan owner atau top level person yang di perusahaan itu akan berpikir, ternyata kerja bisa di rumah. Dan gue akan prediksi bahwa work from home ini, partial work from home, untuk beberapa perusahaan yang sektornya itu bisa forever. Properti mungkin nggak bisa, mungkin partial bisa. Partial ya? Partial, tapi nggak bisa full. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kayak konsultan, ya kan, itu pasti bisa. Work from home, bisa forever. Nah itu satu. Jadi office building itu akan declining. Nah ketika office building declining, yang akan naik apa? Logistik ya? Yang akan naik, yang berhubungan sama office, ya, yang bukan berhubungan, yang adalah multifunction house. Yang lu bikin comfortable residence itu multifunction. Yang nano residence yang katanya di Hong Kong 3 fungsi, itu akan naik. Ruko punya 3 function, retail, office, dan residence. Atau misalnya residence dan office. Ya mixed use ya? Ya, mixed use bukan mixed use kompleksnya, tapi bisa ada 3 function, multifunction. Gua sebutnya multifunction usage terhadap ini. Itu akan naik. Jadi akan menggantikan office. Ruko-ruko pun akan naik yang punya 3 function kayak begitu. Jadi office turun, dia akan naik. Sama, yang kedua yang turun apa? Family mall. Family mall. Family mall itu tinggal tunggu waktu ya. Ya, kita juga mesti mikir, untung kita juga main mall ya. Gini loh. Mall yang big, yang dulu itu kehantam karena adanya online, ya, disruption-nya karena ada online, penjualan online. Jadi department store yang gede-gede, ya kan, supermarket yang gede-gede yang ada di mall, lama-lama keluar kan. Jadi anchor tenant nih, yang 20% anchor tenant dia satu mall, itu berkurang tuh. Dan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mereka bergeser. Mereka untuk menggantikan anchor tenant itu ganti dengan F&B nih, dan entertainment. Benar kan? Jadi
Kayak ada beberapa mall yang merubah fungsinya dari yang anchor tenantnya keluar, Jadi lifestyle, dirubah ya? jadi lifestyle, dirubah jadi F&B, banyakan dirubah jadi entertainment. Ya. Padahal entertainment dan F&B di situ bertarung lebih keras lagi tuh, Ya. karena banyak supply. Nah, setelah pandemi, yang harusnya mall-mall itu depend sama entertainment dan F&B, Iya. Kena juga ya? kena juga stop. Hmm. Dan gue nggak tahu, I believe more than 40%, 50% pemain retail F&B yang ada di mall itu bankrupt. Ya. Pasti. Dan itu akan hilang kan? Digantiin sama siapa lagi? Ya. Karena susah. Mall F&B disuruh buka juga bukan hanya sewa aja. Tapi orang-orang juga harus ada fixed cost kan. Ya. Nggak ada penjualan juga repot. Nah, itu mall akan turun. Nah, yang akan naik apa? Karena mall itu turun. Apa tuh? Itu adalah mall-mall yang lebih outdoor, punya outdoor facilities. Iya, iya. Di BSD banyak tuh ya? Kumolo, ya, Mozia, tempat-tempat sepeda gitu ya? Ya, di Alam Sutra gue bikin juga namanya apa? Broadway. College juga mau bikin, bro. College Marketplace. Bikin ya, Marketplace. Di mana di Agung Sedayu bikin, di PIK itu bikin Pancoran. Ya. Bikin dan yang keluar yang banyak adalah outdoor. Ya. Outdoor. Ya, dan itu yang akan berkembang menggantikan mall-mall yang ada di sekarang. Jadi mall-mall yang family mall yang gede-gede itu akan digantikan sama lifestyle mall, tapi yang mungkin yang nggak gede. Ya mungkin maksimum mungkin NLA-nya 10.000 ya, NLA-nya. Ya kan kalau lebih dari 10.000, 15.000 susah terserap ya. Susah terserap. Iya. Ya kan, dan itu hanya buat supporting aja. Itu yang akan turun. Ya kan. Hotel. Kalau dulu orang bilang budget hotel itu yang GOP-nya paling besar. Ya kan? Tapi in the long run justru budget hotel itu yang paling kehantam sama Airbnb. Sama sharing room, Airbnb segala. Yang akan bertahan itu bintang 4, bintang 5 justru. Iya. Tapi GOP-nya kecil. Nggak tahu orang akan tetap main di hotel atau nggak, karena GOP-nya kecil. Kecuali mereka pinter ya, mereka mungkin half mereka jualan serata. Yes. Karena ada beberapa memang villa-villa di Bali misalkan itu ada yang sampai dijual 1 juta sampai 5 juta dolar. Gitu ya. Nah, jadi kalau lihat future itu akan apa? Yang pertama, yang tadi yang mengisi yang turun, ya, ngisi office, convertible residence, multifunction house itu akan naik, Soho akan naik lagi, ya kan? Bukan mall yang akan naik lagi itu, yang akan naik lagi adalah outdoor mall, ya kan? Suburban mall, supporting mall yang akan naik lagi. Yang karena mall turun itu ada turunannya adalah logistic park itu akan naik, karena namanya online itu akan tetap akan bertumbuh, logistic park itu akan naik. Dan gitu yang akan naik lagi ke depan, orang itu sudah bukan back to the city lagi nih. Kalau dulu kan back to the city nih, orang mau deket-deket kantor. Sekarang major orang mungkin ke depan akan banyak pindah ke suburb. Punya rumah yang lebih gede, lebih murah, nggak apa-apa lebih jauh. Yang penting aksesnya bagus. Ya kan? Jadi permintaan yang di suburban ini pasti akan lebih bertambah. Yang penting aksesnya bagus. Ya kan? Jadi itu akan permintaan yang baru. Affordable housing akan jadi permintaan yang baru lagi, ya kan? TOD project itu akan jadi permintaan yang in the future. That's why kita Trinity Land, ya kita udah ada target-target ya land bank besar ratusan hektar yang ada di Greater Jakarta, yang ada di suburb. Itu memang kita sudah persiapkan. Jadi ya kita walk the talk lah ya. Jadi kita ngomong begini, tapi kita ada benar-benar kita lakukan, kita prepare ya. Oke, terakhir bro, banyak orang mungkin kadang-kadang merasa bahwa ya real estate fundamental gitu ya. Saya bahkan pernah ngomong bahwa the best investment on earth is earth. Jadi investment terbaik di bumi ya bumi sendiri. Kenapa? Karena kenapa sih kita lihat beberapa orang itu memperebutkan satu wilayah, atau gue bilang the origin of war itu adalah perebutan teritori. Asal muasal orang perang itu adalah perebutan teritori, ya. Dan itu udah insting primitif. Jadi kita ada premanisme negara rebutin satu pulau yang memang nggak berpenghuni, kirim kapal, kemudian saling perang syaraf gitu ya. Itu perebutan teritori, itu udah tertanam gitu. Nah, cuman kadang-kadang orang kalau memang ada yang bisa investment naik sampai 50% kayak di saham, Pak Bong, dalam waktu cuma 1 bulan, 100% dalam waktu 1 bulan. Kenapa harus nunggu yang lama gitu ya di properti? Nah, di sini gue mungkin boleh sharing juga ke teman-teman semua di tempat ini. Jadi bahwa bedanya adalah di leverage. Ya, yang kedua adalah di insurance. Jadi memang properti bisa pakai margin, betul ya. Tapi saham bisa beli pakai margin. Tapi di properti itu tuh tidak ada yang istilahnya itu namanya auto reject bawah gitu ya. Tidak ada yang saham bisa didam sampai properti harga didam sampai gocap gitu ya, nggak bisa. Jadi ya walaupun ada orang-orang yang BU
Dari dulu juga kalau kita beli properti yang dilelang juga BU semua kan, itu pasti harga murah juga. Jadi dari dulu juga ada orang yang ngedam harga gitu. Tapi ketika ada market price yang memang nggak bisa ditembus. Nah, tapi kalau di properti itu tuh di depan mata kepala gue sendiri, gue ngelihat satu ibu rumah tangga yang hebat banget. Dia punya suami seorang profesional, ya, dia dapat uang, kebetulan memang perjanjiannya pisah harta ya. Dapat uang, dia beliin rumah, dia flip. Dia beliin rumah, dia flip. Sampai dekat dengan salah satu direktur marketingnya dari perusahaan developer tersebut. Akhirnya selalu dapat early bird. Rumah, kafling, flip. Sampai akhirnya dia pakai bank ya, pakai bank swasta. Nah, akhirnya bank swasta ini udah sering pakai dia. Akhirnya dia leverage lagi, dia beli lahan komersil 4 lahan. 4.000 meter, 2.000. Gua tahu tuh orangnya. Nah, tapi jangan disebutin. Pak Ishak juga kenal orangnya. Ya, jadi 4.000 meter, 2.000 meter, 2.000 meter, 2.000 meter. Dan semuanya belinya itu pakai bank. Lahan memang nggak boleh. Tapi ini karena memang udah relasi, ya, udah sering lah, ya, beberapa kali puluhan rumah. Sekarang, ya dari 4 kafling ini, 2 udah dijual, ya. 2 udah dijual, salah satu juga jual ke kita, bro. Dan sekarang dia bangun hotel. Ibu rumah tangga, ratusan miliar, ya, mungkin 200 sampai 250 miliar sekarang. Saham, kalau kita bicara main 1M, 2M, 5M, itu bisa enak liquid. 20M ya masih bisa, 50M agak jarang gitu. Tapi udah 100M ke atas itu bukan gamenya lagi. Ya kecuali memang kita di pasar negosiasi atau kita memang beli langsung gitu ya. Tapi ada limit yang memang nggak bisa kita mainin untuk jumlah tertentu di saham. Liquidity-nya belum tentu bisa ada sebesar di properti. Jadi tujuan dari real estate believer ini adalah memang supaya mempertemukan orang-orang hebat yang sebenarnya ya kayak Bro Ishak ini, banyak orang hebat tapi banyak orang mungkin belum bisa reach, ya, belum bisa. Pak Ishak ada seminar nggak ada, memang ini praktisi gitu, jadi nggak akan ada seminar. Jadi tujuan dari real estate believer adalah kita ketemuin orang-orang hebat, masukin ke YouTube sehingga teman-teman bisa belajar gratis. Yes. Anyway, thank you. Bro Ishak for sharing. Thank you, sama-sama. Kayaknya ini nggak cukup. Nggak mungkin setengah jam sih ini. Ya, ini kita akan bagi 2 part ya. Iya. Kita akan bagi 2 part dan nanti karena topiknya masih panjang, nanti mungkin episode yang berikutnya kita ngobrol lagi untuk Siap. Banyak. topik yang lain. Banyak. Satu hari, 1 malam juga nggak habis. Siap. Thank you, lo. Thank you. Thank you, bro. Oke ya. Oke.